Assalamualaikum anak-anak ustazah semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah semua dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk belajar bersama-sama hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3 pertumbuhan dan perkembangan hewan, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita belajar bersama-sama. Sebelumnya ustazah akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pokok-pokok informasi pada teks bacaan tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan bentuk induk dan anak pada hewan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pokok-pokok informasi yang disajikan dalam gambar dengan tepat. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita ke materi, ustazah mau nanya nih, siapa di sini yang di rumahnya punya hewan peliharaan seperti kucing? Nah, kira-kira yang punya hewan peliharaan kucing, apakah kalian pernah mengamati tidak ya? Kucing itu bertelur atau melahirkan ya? Lalu hewan lain contohnya ayam. Apakah ayam itu melahirkan atau bertelur ya? Nah, untuk mengetahuinya, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya. Yuk sama-sama simak materinya. Oke, pembahasan kita yang pertama adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, anak-anak ustazah, setiap makhluk hidup termasuk hewan pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan, yaitu hewan peliharaan, hewan langka maupun hewan liar, di mana hewan-hewan tersebut mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, misalnya kalian punya 2 ekor kucing yang kalian pelihara di rumah, tetapi ukuran kucing pertama tubuhnya lebih kecil dibandingkan dengan kucing yang lain. Itu terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kucing tersebut. Nah, di sini ustazah akan memberikan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, di mana terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh hewan, di mana meliputi yang pertama faktor genetik dari induknya, dan yang kedua hormon dalam tubuh hewan itu sendiri. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan, yang meliputi makanan dan minuman. Kemudian yang kedua aktivitas tubuh, yang ketiga suhu udara, yang keempat oksigen, dan yang kelima sinar matahari. Nah, untuk pembahasan kita selanjutnya adalah tentang cara perkembangbiakan hewan. Nah, anak-anak ustazah, ada yang tahu nggak ya perbedaan antara perkembangan dengan perkembangbiakan hewan itu apa ya? Anak-anak ustazah, kalau perkembangan itu adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, dan kematangan organ-organ fisik hewan. Contohnya misalkan burung ketika menetas, dia belum bisa terbang kan, tetapi seiring berjalannya waktu, perkembangan organ-organ dan fisiknya sudah mulai berkembang. Akhirnya dia bisa dapat terbang tanpa adanya bantuan. Nah, sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, bertujuan untuk apa? Untuk melestarikan jenisnya. Nah, anak-anak ustazah, berikut adalah cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama, bertelur atau disebut juga dengan ovipar. Contoh hewannya ada ayam, ikan, kupu-kupu, nyamuk, katak, penyu, dan lain-lain. Yang kedua, dengan cara melahirkan atau vivipar. Contoh hewannya adalah kucing, kuda, sapi, kerbau, dan lain-lain. Dan yang ketiga,
Cara perkembangbiakannya dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipat, di mana hewan tersebut bertelur, tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contoh hewannya adalah buaya, ular kobra, kadal, dan lain-lain. Oke, anak-anak ustazah, kita bahas satu-satu ya, yang dimulai dari hewan dengan cara berkembang biak dengan cara bertelur atau ovivipat. Contoh hewan pertama adalah ayam. Ayam memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tubuhnya berbulu, kemudian yang kedua memiliki 2 kaki, memiliki paruh, bernafas dengan paru-paru, berkembang biak dengan cara bertelur, dan membutuhkan makan dan minum. Di mana fase pertumbuhan hidup hewan itu dimulai dari telur, kemudian telur akan menetas menjadi anak ayam, kemudian anak ayam akan tumbuh menjadi ayam muda, dan tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Untuk ayam betina dewasa, dia akan bertelur dan menghasilkan lagi anak ayam selanjutnya. Hewan selanjutnya yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ikan. Ciri-ciri ikan itu bernafas dengan insang, kemudian bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip, dan yang ketiga berkembang biak dengan cara bertelur. Fase pertumbuhan ikan itu dimulai dari telur atau larva. Kemudian telur tersebut berubah menjadi ikan kecil, dan lalu dari ikan kecil ini akan berkembang tumbuh menjadi ikan dewasa. Selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu adalah katak, di mana fase pertumbuhan hidup katak ini dimulai dari telur, kemudian dari telur menetas menjadi kecebong tanpa kaki, kemudian berkembang menjadi kecebong dengan kaki, lalu tumbuh menjadi katak muda berekor, dan yang terakhir tumbuh menjadi katak dewasa. Selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah kupu-kupu. Fase pertumbuhan hidup kupu-kupu yaitu dimulai dari telur. Telur menempel di daun, lalu telur tersebut menetas menjadi ulat atau larva. Selama menjadi ulat, ulat ini banyak makan daun. Nah, setelah itu ulat tersebut akan melepaskan kulitnya dan berubah menjadi kepompong atau pupa selama beberapa minggu. Setelah itu berubahlah kepompong tersebut menjadi kupu-kupu yang cantik. Hewan selanjutnya adalah nyamuk. Berbagai jenis nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya penyakit demam berdarah. Berkembangnya nyamuk dikarenakan banyaknya genangan air. Untuk itu kita harus membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Fase pertumbuhan nyamuk dimulai dari telur. Kemudian, untuk telur ini bisa menghasilkan ratusan telur hanya sekali bertelur. Lalu telurnya itu berkembang menjadi jentik-jentik nyamuk. Dari jentik-jentik nyamuk ini akan berubah menjadi pupa. Lalu dari pupa akhirnya tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Di nyamuk dewasa inilah yang akan menyebabkan penyakit demam berdarah. Cara perkembangbiakan yang lain yaitu dengan cara melahirkan. Contoh hewannya adalah kucing, di mana fase pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing muda, dan yang terakhir tumbuh menjadi kucing dewasa. Kesimpulan pembahasan materi kita hari ini adalah untuk tumbuh, hewan memerlukan makanan dan minuman. Selain itu, jika kita memiliki hewan peliharaan juga perlu diberi tempat tinggal dan dijaga kebersihannya.
Hewan juga memiliki ciri-ciri dan cara perkembangbiakan yang berbeda-beda. Setiap tahap perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Nah, di sini Ustazah akan memberikan sedikit penjelasan bagaimana kita harus merawat dan menjaga hewan, dan di sini juga dikatakan untuk kita itu melarang manusia untuk berlaku kejam terhadap binatang, di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa sikap dan tindakan manusia terhadap hewan akan menentukan hasilnya di akhirat, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, di mana seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat lantaran mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itulah Allah memasukkannya ke neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum, dan tidak pula dilepaskannya supaya kucing itu makan serangga-serangga bumi dengan sendirinya. Untuk itu Rasulullah melarang manusia berlaku kejam terhadap binatang, karena hewan memiliki interaksi dengan dunia lain yang tidak bisa dilakukan manusia, tetapi manusia dapat manfaatkan untuk memanjatkan doa seperti diajarkan Rasulullah kita ketika ada ayam berkokok dan ringkiking sapi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekian untuk penjelasan hari ini. Semoga anak-anak ustazah semua dapat mengerti dan memahami yang ustazah sampaikan. Terima kasih kepada anak-anak ustazah semua. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.